perasaan dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini, seseorang yang masih kamu rindukan siang dan malam. Bacaan ini untuk teman-teman 28 Desember 2025. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu yang sebenarnya? Kita cek bareng ya. Ada 6 tongkat. Dia saat ini tidak mau kamu, dia lebih mementingkan karir dia sendiri dan reputasi dia. Dia sengaja menjauhi kamu supaya ini ya, kamu tidak menghancurkan reputasi atau karir dia gitu loh ya. Dia saat ini menjadi pusat perhatian sehingga dia tidak mau kamu ya, karena itu bisa menghancurkan kehidupan dia dan kamu sendiri. Ya, dia gengsi untuk mengakui perasaan dia terhadap kamu. Keegoisan dia menghancurkan hubungan dia dan kamu yang sangat dia inginkan. Ya, banyak orang yang memuji dia dan bangga terhadap dia, tetapi dengan kamu dia mengenal atau mengetahui sisi buruknya, kelemahan dia yang pergi begitu saja ya, meninggalkan kamu tanpa alasan. Ya, dia sembunyi di keegoisan dia, reputasi dia, atau kegemerlapan duniawi gitu loh. Ya, menyembunyikan kamu di sini. Ya, saat ini dia merasa karir dan reputasi dia itu lebih penting ketimbang memikirkan hubungan dia dan kamu yang kandas begitu saja. Ya, aku melihat saat ini dia lebih suka memakai baju yang terang ya. Tidak lagi seperti dulu ya, saat ini dia lebih colorful atau memakai baju yang lebih bright, terang di sini. Ya, dia masih ini ya, tidak mau mengakui kamu atau seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan kamu ya. Dia egois, dia tahu di sini. Nah, dia masih ingin bertemu kamu. Nah, perasaan dia maju mundur, dia masih ingin bertemu kamu. Perasaan dia ke kamu semakin tumbuh besar, semakin tumbuh kuat, dan dia merasa kamu sangat menginspirasi dia ya, membuat dia berani untuk mewujudkan mimpinya dan menjadi dirinya sendiri gitu loh. Ya, dia ingin berbagi kabar dengan kamu meskipun dia dan kamu tidak komunikasi. Setiap dia mendapatkan sesuatu ya, entah penghargaan atau rezeki atau karir, meningkatkan karir, dia ingin berbagi dengan kamu gitu loh. Dia ingin sharing dengan kamu ya, banyak perubahan yang dia alami dan dia berharap dia bisa memberi kabar kepada kamu gitu loh. Tetapi gengsi dan keegoisan dia menghalangi hubungan kalian berdua ya. Nah, dia ini ya, dia ada urusan pekerjaan dengan beberapa orang di sini ya. Mereka cukup menarik, terlihat menawan ya, mungkin kamu juga agak jealous atau cemburu atau tidak habis pikir ya, kenapa dia lebih peduli terhadap orang-orang itu ketimbang kamu yang sudah berjuang mati-matian demi dirinya dan kebahagiaan dia. Ya, dia saat ini masih berpikir ada yang lebih baik dari kamu gitu loh ya. Dia masih kayak mencari-cari yang lain ya. Itu, tapi di sini kayak lebih ke masalah pekerjaan gitu loh ya, atau sebagai tim ya. Dan mungkin kamu juga muak ya dengan sikap dia yang malah lebih perhatian ke orang lain ketimbang kamu. Ya, dia memang ini kayak tidak mau terus-terusan mikirin kamu gitu loh. Itu membuat dia sedih dan capek ya karena tidak bisa memiliki kamu. Dia lebih kayak ada hubungan relasi pekerjaan dengan beberapa orang ini ya, dan mungkin kamu juga penasaran dengan mereka atau mencari tahu gitu bagaimana perkembangan mereka, apakah mereka ini ada hubungannya dengan si dia ya. Tapi di sini lebih masalah pekerjaan guys ya, masalah pekerjaan di sini
Ya, mungkin kamu juga agak jealous ya di sini. Kenapa dia lebih memberdayakan orang-orang itu ketimbang kamu yang sudah berjuang mati-matian demi dirinya. Nah, dia meminta maaf di sini, dia meminta maaf ya keegoisan dia dan kecerobohan dia menghancurkan segalanya. Kamu memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk dia untuk berkaca atau bercermin atau introspeksi diri gitu loh. Saatnya untuk memperbaiki dirinya dan tidak lagi seperti yang dulu. Ya, dia mulai sadar di sini dia sudah menyakiti kamu dengan begitu fatal, mengorbankan kamu demi kepentingan dia dan keluarganya. Aku melihat di sini dia tidak lagi tertarik dengan orang-orang itu ya. Dia lebih menunduk gitu loh, menjaga pandangannya, tidak lagi seperti yang dulu ya. Dia lebih bisa mengontrol dirinya. Dia tahu di sini dia menjadi panutan, menjadi contoh dan dia tidak mau sembarang bertindak atau bersikap. Dia malu dengan kamu ya. Melihat kamu seperti melihat kekurangan dia sendiri yang tidak pernah dia hadapi. Ya, kamu guru terbaik bagi dirinya loh untuk dia tidak lagi gonta-ganti pasangan atau mengkhianati tubuh dia sendiri. Ya, saat ini dia lebih wise, lebih kayak bisa mengendalikan dirinya gitu loh. Dia tidak mau dipandang rendah oleh siapapun termasuk kamu. Dia ingin kamu menghargai dia. Dia ingin kamu percaya terhadap dia bahwa dia tidak ada niat untuk ini ya menghancurkan kehidupan kamu gitu loh. Ya, saat ini dia lebih kayak self control gitu loh ya atau lebih konvensional. Dia tidak mau lagi menyakiti keluarganya ya atau ini ya menyakiti kamu gitu loh. Setiap dia melihat orang-orang baru dia ada rasa ketakutan ya. Dia ke-trigger kamu. Dia merasa kamulah yang memberikan pelajaran yang sangat berharga gitu loh ya untuk dia bisa memperbaiki dirinya ya atau lebih menghormati orang-orang gitu loh dan dirinya sendiri. Nah, sepertinya mereka orang-orang baru ini tidak bisa menghentikan kamu ya. Kehadiran orang-orang baru ini tidak bisa menggantikan kamu meskipun dia menjauh dan tidak ada komunikasi dengan kamu dan seperti healing ya atau jalan-jalan atau ada pekerjaan dan traveling. Dia masih memikirkan kamu. Di sini dia bertanya-tanya sampai kapan dia dan kamu akan terpisah. Apakah selamanya dia dan kamu saling merindukan seumur hidup gitu loh ya. Dia terlihat kayak tenang, santai ya, menikmati karirnya tapi dia melihat kamu gitu loh. Dia tuh merasa hampa hidupnya tanpa kamu, dia mencari-cari kamu di keramaian dan di belahan dunia lain. Ya, dia masih berharap ya dia dan kamu bisa bertemu kembali. Sepertinya jarak ini tidak bisa mengalahkan perasaan cinta dia dan kamu yang terlanjur memilih berpisah dan tidak mau komunikasi gitu loh ya. Dia kangen dengan kamu di sini. Dia penasaran apa yang kamu lakukan, apakah kamu sudah bahagia tanpa dia, sementara dia masih memikirkan kamu terus-menerus, meskipun ada sosok lain yang bersama dia dan kehadiran orang-orang baru yang cukup menyita perhatian dia ya, tapi dia nggak bisa move on dari kamu. Nah, dia saat ini surrender ya, dia surrender, dia tidak lagi seperti yang dulu ya. Dia tidak mudah tergoda orang lain, dia lebih memikirkan kebahagiaan dia sendiri ya. Hidup religius, hidup spiritual dan kayak lebih mencintai dirinya sendiri gitu loh guys ya, atau lebih wise ya. Kayak dia udah punya sayap, udah punya discernment yang lebih bagus gitu. Dia tidak mau lagi seperti yang dulu. Ya, melakukan hal-hal yang melanggar norma sosial untuk kepentingan dia gitu. Dia lebih kayak bersikap bijak gitu ya, tidak mau menyakiti siapapun, dia ingin bersikap adil, dia tahu di sini seharusnya dia bicara dengan kamu dan tidak pergi begitu saja ya atau tanggung jawab dengan kamu gitu. Dia tidak lagi seperti yang dulu. Dia merasa bertemu kamu itu membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, egonya ya, kemarahan dia hidup lebih sabar dan ikhlas dan kayak menghargai hal-hal sederhana yang dia miliki saat ini. Ya, dia menunggu kamu di sini, dia masih menunggu kamu, dia masih mencintai kamu, tetapi dia juga tidak bergerak ke kamu. Dia ingin menyelesaikan masalah dia sendiri dengan pelan-pelan. Ya. Nah, dia masih berharap bisa ini loh, memperbaiki hubungan dengan kamu ya meskipun banyak masalah. Dia percaya ya, divine timing ini akan membuat dia dan kamu kembali ya. Dia saat ini lagi banyak masalah, guys.
lagi banyak benturan ya, lagi banyak suara-suara sumbang yang ada di dekat dia, tapi dia nggak begitu peduli ya. Dia terlihat tenang ya, seperti tidak ada apa-apa. Nah, dia semakin intens memikirkan kamu loh. Semakin hari semakin dia intens memikirkan kamu. Bukannya semakin lupa, tapi semakin teringat kamu di sini. Ya, dia merasa mencintai kamu itu di luar dugaan dia, atau kamu seseorang yang ini ya tidak pernah dia bayangkan sebelumnya gitu loh. Kamu merasa mencintai dia melanggar prinsip hidup kamu ya, karena dia ada sosok lain di sini ya. Kamu merasa mencintai dia itu di luar dugaanmu sebelumnya ya. Kenapa harus dia? Kenapa bukan yang lain yang ada di pikiran dan hati kamu? Dia pun sama di sini. Mencintai kamu itu melukai egonya ya. Sama-sama terluka, saling menyakiti tapi juga saling mencintai. Ya, kamu merasa ini ya, dia bukan sosok yang kamu cari, tapi hati kamu terjatuh sejatuh-jatuhnya kepada dia. Dia pun sama di sini. Ya, di luar dugaan dia. Kenapa harus kamu yang sulit diperjuangkan? Dia dan kamu masih belum saling melupakan meskipun dalam keadaan yang rumit dan tidak pasti. Ini dia merasa bertemu kamu itu benar-benar menguras energi dia ya, membuat dia merasakan perasaan naik turun gitu loh. Kadang dia mau kamu, kadang dia nggak mau kamu. Kenapa dia nggak mau kamu? Ya dia takut akan kembali ke masa lalunya atau mengulangi sejarah orang tuanya jika dia memilih kamu gitu. Tapi dia menjauh pun masih mengalami rasa ketakutan yang sama. Jadi masalah dia itu bukan kamu, tetapi masa lalu dia sendiri yang tidak pernah dia hadapi ya, atau trauma di masa lalu yang tidak pernah dia hadapi gitu loh. Dia dan kamu sama-sama memakai baju putih di sini, atau lagi di fase sama-sama healing ya untuk menyelesaikan masalah internal masing-masing ya. Toxic banget di sini. Nah, dia mulai awakening guys. Dia mulai awakening, dia merasa tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia merasa semua yang dia perjuangkan itu sia-sia ya. Dia merasa kayak nggak nyaman ya. Kayak merasa cuman kamu satu-satunya di dunia ini yang peduli akan dirinya ya. Dan membuat dia ini ya lebih menghargai dirinya gitu loh. Tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar norma sosial atau menyakiti dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri ya. Dia mulai sadar di sini. Ya, dia nggak bisa hidup tanpa kamu, dia sudah menghancurkan kamu. Nah, dia berharap bisa bertemu kamu di sini. Dia kayak berharap banget ya bisa bertemu kamu lagi, dan banyak hal yang dia ingin ucapkan ke kamu gitu loh. Ya, dia lagi ada di luar ruangan guys ini. Dia lagi banyak kerjaan ya, banyak mimpi, tapi dia juga berharap ini ya, di akhir cerita dia ingin endingnya dengan kamu gitu loh. Dia masih menginginkan kamu, dia masih memanifestasikan kamu. Dia belum melupakan kamu. Dia masih berharap ini ya, ada jalan bagi dia untuk pulang ke kamu ya. Apapun yang dia lakukan, dia selalu mengingat kamu gitu loh. Kamu tuh kayak tempat dia untuk berlindung ya. Dia merasa kamu benar-benar mengenal dia gitu, atau menyentuh sisi terdalam batinnya ya. Dia masih melihat kamu di sini ya. Dia berharap kamu bahagia dan tidak menunggu dia. Itu perasaan dia terhadap kamu saat ini yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di readingan berikutnya.